Ya, shalom buat semua saudara. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam ini. Saya mengucapkan shalom, damai sejahtera atas kita semua. Saya percaya tadi semua kita sudah beribadah, sudah mencari Tuhan di hari Minggu ini. Happy Sunday saya ucapkan saudara. Dan mari kita mau terus setia mencari Tuhan apapun keadaan kita. Saya mau menyapa yang sudah hadir luar biasa ini saudara ya. Jemaat-jemaat yang setia, pendoa-pendoa yang luar biasa, belum mulai sudah pada ngantri ya. Haleluya. Ini kalau Tuhan datang dijemput duluan ini ya. Yang belum mulai tapi sudah pada ngantri. Shalom, saya mengucapkan shalom buat semua saudara yang terus hadir setia dan mau terus bersama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Iya, saya mau menyapa dulu yang di Indonesia. Shalom. Ini sudah masuk semua dari pulau-pulau, Irian Jaya, Papua, semua sudah masuk ya. Jadi daripada saya mengucapkan satu-satu dari atas, ya saya mengucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Papua ya yang ada di Bali. Shalom, saya percaya semua kita adalah perlindungan Tuhan. Juga buat saudara yang ada di luar negeri ya, yang dari USA yang setia hadir, yang dari Belanda, Jerman, dari Belgia ya, dari saya melihat tadi siang ada yang ikut dari Kuwait ya, ya luar biasa saudara. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang diberkati Tuhan, dari Hong Kong shalom, dari Singapura, Thailand, semuanya yang sudah mendengar, bahkan yang tidak masuk di live chat juga saya lihat banyak yang menonton. Dan saya percaya semakin banyak kita yang berdoa maka semakin Tuhan dimuliakan, dan Tuhan pasti turun tangan dan Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau yang selalu tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak khawatir apapun keadaan di sekeliling kami. Kami selalu percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh mencintai Yesus, maka Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau melekat dengan Tuhan, kami mau berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau dalam pengenalan yang benar. Semakin hari ke semakin hari Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Mari kita siapkan hati kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, kita mencintai Dia, kita mau mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Ini hidup kami Tuhan, ini roh jiwa dan tubuh kami bawa padamu malam ini. Ku mau cinta sesuai dengan rencana. Mari buka tanganmu, katakan, ya Bapa, ini kami Tuhan. Ini anak-Mu Bapa, kami datang malam hari ini. Layakkanlah seluruh hidup kami Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Ya Aba Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kamilah Tuhan sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Biar musik saja. Mari malam hari ini kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan dan berkata, ya Aba Bapa, ini kami anak-Mu Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami malam hari ini. Tidak ada yang lain kerinduan kami selain Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu semua yang kami lakukan, sehebat apapun pekerjaan yang kami miliki, sebanyak apapun harta yang kami punya, jika Engkau tidak melayakkan kami, maka itu semua tidak akan ada artinya ya Tuhan. Kami berdoa hari ini, layakkan setiap kami ya Bapa. Layakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau terus duduk di bawah kaki-Mu, merendahkan diri kami ya Tuhan, menghormati kekudusan dan kemuliaan-Mu ya Bapa.
Mari angkat tanganmu saudara kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana Aba Bapa. Ya Aba, ya Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Layakkan hidup kami Tuhan Yesus, untuk terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, oh, rencanamu. Ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan untuk dipakai oleh-Mu, jadi alat-Mu. Bawa kami Tuhan dekat padamu, memanggil nama-Mu. Haleluya. Bawa kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan kami, bawa kami untuk terus berseru kepada Engkau Tuhan, untuk terus berseru kepada nama-Mu yang ajaib, berseru kepada kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Engkau yang melayakkan kami untuk memanggil-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami untuk berseru kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak ragu Tuhan. Karena itu hari ini Bapa, kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari berseru pada nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari dengan
iman, berseru apapun persoalanmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, oh, kami panggil namamu, abdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Lebih lagi dengan iman katakan Yesus, 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 ku berseru. Kami panggil namamu ya Tuhan, haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Mari sembah Tuhan. Engkau Bapa kami, karena itu kami berseru, berseru padamu, Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa, Tuhan yang kami sembah. Engkau ajaib, engkau dahsyat, glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih ya Tuhan, oh, selamanya kami puji namamu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan engkau. Selamanya kaulah segalanya. Biar kita mau berkata pada Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan engkau. Selamanya kaulah segala. Lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, selama-lamanya, selamanya kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Amin, amin. Apapun keadaan kami mau tetap memuji menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami sanjung namamu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya tekadku senangkan engkau. Selamanya kau
sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu sebagai bukti penyerahanmu pada Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung namamu Tuhan. Yes, amin Jesus. Selama-lamanya Tuhan, selamanya kami bertekad, tekadku yes Lord, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Biar sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau meninggikan, memuji Engkau. Bahkan sekalipun dunia berlalu, bumi bergoncang, kami tidak akan pernah menyangkal namamu Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Biarlah sampai selama-lamanya tekadku Tuhan, tekad kami Tuhan, menyenangkan hatimu dalam hidup ini, menyenangkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Bawa kami untuk menyenangkan Engkau dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam semua yang kami lakukan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami Tuhan. Lihat jika ada sesuatu yang tidak benar, biar Tuhan yang memurnikan setiap kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Selamanya tekad kami hanya untuk menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau malam ini kami mau merenungkan firman-Mu, biar Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Iya, shalom saudara, hari ini kita berjumpa lagi. Saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung, shalom buat yang baru bergabung bersama-sama di Mesbah Doa malam hari ini. Dan malam ini saya pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Amos 5. Ya, Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 3 ayat saja saudara ya. Amos 5 ayat yang ke-14. Di sana judul perikopnya adalah hidup dan mati. Amos adalah seorang yang biasa, dia bukan nabi, dia juga bukan dari keturunan imam. Amos adalah seorang yang biasa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, untuk menyampaikan seruan pertobatan bagi Israel, dan dia hanya seorang gembala kambing domba yang mau menyerahkan hidupnya, dan akhirnya Tuhan berbicara lewat dia untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bertobat. Ya, ayat yang ke-14 Amos pasal yang ke-5 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Ya, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat ini berkata saudara, bangsa Israel diperingatkan lewat Amos. Ya, Amos menyerukan tentang seruan pertobatan. Ya, di sana dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Saudara, dalam hidup ini kita dibentangkan ada 2 jalan, jalan yang baik dan jalan yang jahat. Ya, orang jahat bisa nggak hidup? Bisa hidup. Orang jahat bisa kaya nggak? Banyak orang jahat yang kaya. Ya, karena menghalalkan segala cara. Orang jahat bisa nggak terlihat bahagia? Bisa terlihat seperti itu. Ya, tapi firman Tuhan berkata jalan di dunia ini hanya 2, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan itu berpihak pada kebaikan
kebaikan dan kebenaran, dan iblis itu berpihak pada kejahatan dan dosa, ya. Nah, ayat ini Amos berbicara kepada bangsa Israel, seruan yang Tuhan suruh sampaikan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Ya, hidup di sini bukan hanya berbicara tentang hidup di dunia ini. Saudara, ingat baik-baik bahwa dunia ini bukanlah tujuan hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dunia ini hanyalah tempat perantauan bagi kita. Karena ada satu tempat kediaman surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu di sorga yang kekal. Ya, hidup di sini berbicara tentang hidup yang kekal. Ya, orang bisa saja kaya, ya, walaupun dia jahat, ya bisa saudara, tetapi dia hanya memperoleh sesuatu dalam hidup yang di zaman sekarang ini aja. Tetapi ingat, tujuan hidup kita itu sampai pada kekekalan. Makanya ayat ini berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Jadi kalau hari ini saudara mau hidup kekal, tinggalkan semua kejahatan saudara, ya, karena dia Tuhan yang melihat hidup kita. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara, ya, satu kerinduan setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin semua orang di dunia ini, kerinduannya adalah Tuhan menyertai semua yang kita lakukan. Ya, wow, kita pasti senang, kita bahagia kalau Tuhan menyertai seluruh hidup kita. Tuhan menyertai rumah tangga kita, Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan menyertai anak-anak kita, Tuhan menyertai semua yang kita lakukan, dan apapun yang kita perbuat itu Tuhan menyertai. Itu rasanya wow dan luar biasa, ya. Dan di sini Amos berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan, ya. Ternyata memang bangsa Israel itu sudah berkata bahwa Tuhan menyertai mereka. Ternyata mereka lupa, karena perbuatan mereka yang jahat Tuhan tidak menyertai mereka, bahkan sebaliknya kutuk yang menyertai mereka. Ya, di sini mereka berkata Tuhan menyertai mereka, tapi ingat saudara, ya, seperti yang saya katakan beberapa malam yang lalu, bahwa ada orang-orang yang hidup menjadi musuh Tuhan. Ketika kita hidup melakukan kejahatan, maka kita menjadikan diri kita sebagai musuh Tuhan. Jadi bertobatlah. Ayat yang ke-15 berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf, ya. Saudara, ketika mereka ada dalam penghukuman Tuhan, salah satu cara untuk kita bisa menerima kebaikan dan kita menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan cuma satu, ya. Mari kita bertobat, ya. Hari-hari ini di tengah pandemik virus corona, apa yang harus kita lakukan? Cuma satu, bertobat, ya. Bertobat, ya. Amos berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Karena pada zaman ini saudara, ya, mereka itu hidup di satu masa di mana orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Bahkan mereka membeli orang miskin menjadi budak dan diperlakukan dengan semena-mena. Dan Tuhan marah, ya. Tuhan itu tidak senang melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa itu. Lalu Tuhan mengutus Amos untuk berbicara. Ya, dia berkata supaya mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya, mungkin hari ini kita berkata hidup saya sudah hancur, yang tersisa hanyalah, ya, sedikit apa yang saya punya, yang tersisa hanyalah penyesalan, yang tersisa hanyalah mungkin sejumlah uang, yang tersisa hanya akibat dosa dan dosa. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Mungkin Tuhan akan mengasihani apa yang sisa yang kita punya kalau kita mau bertobat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, ya. Kenapa Yusuf dikatakan di sini? Ya, dia mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya, Yusuf adalah
keturunan Israel, saudara ya, seperti yang kita tahu bersama. Yusuf orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, bahkan ketika Yusuf di mana saja berada, Alkitab berkata Tuhan membuat apa yang dilakukan tangan Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dimanapun dia berada, dia sangat disertai Tuhan. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena dia hidup takut akan Allah. Bahkan ketika dicobai oleh tante Potifar, saudara, yang pasti tante Potifar itu cantik ya. Lalu Yusuf digoda oleh tante Potifar dan Yusuf berhasil menang. Sekalipun pada akhirnya Om Potifar harus memilih menjebloskan Yusuf ke dalam penjara dan memilih untuk menyelamatkan nama baik rumah tangganya. Tapi sebenarnya Om Potifar tahu bahwa Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Namun Tuhan izinkan Yusuf untuk masuk ke dalam penjara. Kenapa, saudara? Karena satu-satunya pintu menuju istana raja hanyalah pintu penjara. Yusuf tidak akan pernah sampai ke istana raja kalau dia tidak masuk lewat penjara. Jadi hari ini kalau Tuhan lagi izinkan persoalan datang dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Siapa tahu itu salah satu pintu untuk engkau masuk ke dalam istana raja. Dulu saya pun begitu. Ketika saya harus meninggalkan keluarga saya, ketika saya disuruh pergi dari keluarga saya juga tidak tahu kenapa itu harus terjadi. Tetapi saya baru mengerti sekarang, ternyata itu adalah sebuah pintu untuk saya masuk menuju rencana Tuhan yang besar dan mulia. Makanya hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara karena Tuhan yang membuka pintu itu. Jadi jangan menyalahkan manusia, menyalahkan orang lain. Ketika engkau sudah mengerti rencana Tuhan, maka ternyata yang sisa pun, yang kelihatan itu tidak berarti pun. Ya, kalau kita mau menjadi keturunan Yusuf, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Ayat 16 di sana dikatakan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, kata Amos, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong akan ada yang berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Saudara, ketika orang itu hidup di dalam dosa, Tuhan berjalan di tengah mereka, bukan berkat yang datang. Ada kalanya Tuhan berjalan itu membawa murka, kematian dan ratapan. Ya, Amos memperingatkan kepada bangsa itu supaya mereka bertobat dari jalan mereka yang jahat. Kenapa? Kalau kalian tidak bertobat, akan ada ratapan, ya. Orang akan berkabung, ya, akan ada kematian, ratapan. Kenapa? Apabila Tuhan, aku, kata Tuhan, berjalan di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Saudara, malam hari ini, sebelum ada ratapan dalam hidup kita, sebelum penyesalan datang dan terjadi, masih ada waktu. Semua yang terjadi hari-hari ini, virus corona ini diizinkan oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan kembali bertobat, untuk membawa gereja Tuhan kembali bertobat, merendahkan diri, untuk membawa hamba-hamba Tuhan kita semua datang di kaki Tuhan, tersungkur dan bertobat. Apa yang harus kami lakukan supaya kami berkenan di mata-Mu, Bapa? Biarlah saudara, hari-hari ini kita mau menyerukan tentang pertobatan, supaya tidak terjadi kematian massal, tetapi yang ada adalah pertobatan massal di bangsa-bangsa yang ada. Kita ada hidup dan sekarang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa. Saya bersyukur lewat mesbah doa ini, ya, saya lihat setelah selesai tayangan itu sampai 10.000, 11.000 orang yang menyaksikan. Saudara bisa membayangkan betapa Tuhan disenangkan kita dari berbagai denominasi gereja. Di sini kita disatukan tanpa melihat doktrin gereja apapun. Kita hanya kembali kepada firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rindu dan haus akan firman yang murni. Ya, kita adalah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita semua menjadi orang-orang yang mau untuk selalu mencari hadirat Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan terus memuliakan Tuhan. Biarlah kita semua, saudara, hari-hari ini semakin dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mau semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa-doa pujian penyembahan kita. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami.
Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Asal kami mau bertobat kembali pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ingatkan terus kami akan firman-Mu, ingatkan terus kami akan pertobatan, supaya kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan diri malam hari ini, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau bahkan sanggup menaklukkan setiap kelemahan tubuh kami, dosa-dosa kami. Ketika kami mau bertobat, Engkau Tuhan yang sanggup dan turut bekerja dalam hidup kami untuk mengalahkan segala kenajisan, percabulan, segala amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran dalam diri kami. Semua yang tidak berkenan malam ini kami buang dari hidup kami Tuhan. Cuma satu yang kami rindukan, kami mau mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa malam ini. Tuhan terus sucikan, kuduskan hidup mereka, layakkan kami Tuhan. Bawa terus kami di dalam perkenanan-Mu, karena kami tahu sia-sia semua yang kami lakukan tanpa perkenanan Tuhan di hidup ini. Malam ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan dari firman-Mu, hidup atau mati. Kami mau memilih kehidupan sampai pada kekekalan, karena kami tahu hidup ini bukan hanyalah di dunia ini. Ada sebuah kehidupan yang lebih berarti dari hidup di dunia ini. Kami mau kejar itu Bapa. Kami tidak mau fokus dalam dunia ini, kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada hidup yang kekal itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa malam ini biar semua anak-anak-Mu, umat-Mu di mana saja berada, ajar kami fokus kepada Tuhan, mengejar perkenanan-Mu. Ajar kami untuk terus melangkahkan Tuhan kaki kami di jalan kebenaran-Mu. Segala jalan kejahatan hari ini kami tutup di dalam nama Yesus. Kami mau memilih jalan kebenaran. Berkati Tuhan semua, bahkan kami berdoa malam ini khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Kembalikan kami kepada pengajaran yang murni tentang firman Tuhan dan berjalan dalam kekudusan-Mu senantiasa. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan di masa-masa ini, biarlah kami merenungkan apa yang Tuhan mau hari-hari ini supaya kami berkenan. Berkati semua umat Tuhan di mana saja berada, mereka yang hari-hari ini sedang mencari jalan kebenaran itu. Pertemukan Tuhan setiap mereka dengan jalan kebenaran-Mu yang sesungguhnya, supaya kami tidak tersesat di hari-hari terakhir ini, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau membangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa syafaat Tuhan dari seluruh dunia. Malam ini kami melihat ada ribuan orang yang berdoa menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk bersyafaat bagi tempat di mana saudara tinggal malam ini. Mari mulai bersyafaat, perkatakan janji Tuhan, perkatakan iman-Mu atas tempat tinggal-Mu hari ini. Saudara yang tinggal di Jakarta, mari mulai memberkati kota Jakarta. Saudara yang tinggal di Medan, di Sumatera, mari lepaskan berkat buat Sumatera. Saudara yang tinggal di Sulawesi, mari mulai lepaskan berkat bagi Sulawesi. Saudara yang tinggal di Kalimantan, mari mulai berdoa lepaskan berkat bagi Kalimantan. Saudara yang berada di Bali, lepaskan dimanapun saudara berada hari ini. Yang di USA, yang di Hong Kong, yang di Thailand, yang di Perancis, yang di Amerika, yang di Jerman, Belanda, lepaskan berkat bagi tempat-Mu tinggal hari ini. Tuhan mendengarkan setiap seruan kita. Kami tahu Engkau taruh kami bukan secara kebetulan Tuhan. Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana Engkau aku tempatkan, kata Tuhan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu juga. Kami lepaskan berkat bagi Jakarta dalam nama Yesus Bapa. Perlindungan kesejahteraan buat Jakarta di dalam nama Yesus. Perkatakan buat semua kota-kota saudara,
saudara. Malam ini Tuhan ingatkan saya, memimpin saudara untuk berdoa bagi kota-kota di mana engkau tinggal. Lepaskan berkat, lepaskan kesembuhan, ikat setiap roh-roh sakit penyakit, ikat setiap roh-roh kerusuhan, ikat setiap roh-roh di mana saudara berada. Mari mulai lepaskan berkat malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kota kami, mujizat-Mu atas kota kami, kesembuhan-Mu atas kota kami, pemulihan-Mu atas kota kami. Bahkan kami mengikat segala roh-roh perceraian, roh-roh perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, bahkan roh-roh apapun juga yang tidak berkenan, narkoba Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan Tuhan berkat anugerah pertobatan atas kota di mana kami tinggal. Biar Engkau mendapati kami Tuhan, seperti Abraham yang tawar-menawar atas kota kami. Lalukan setiap Tuhan hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan atas kota di mana kami tinggal, karena kami mau sungguh-sungguh berdoa Bapa. Kuduskan tempat di mana kami tinggal, di mana kaki kami berdiri. Kuduskan tempat ini dan kami serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat rumah tangga kami masing-masing di mana kami berdiri hari ini. Mari saudara suami istri bergandengan tangan, bahkan dengan anak-anak saudara boleh bergandengan tangan. Kami bawa rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Rumah tangga ini kami serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, biar kekudusan-Mu penuhi rumah tangga kami. Anak-anak kami suami istri boleh bersatu hati bergandeng tangan. Bahkan kami berdoa hari-hari ini yang ada dalam ambang perceraian, di dalam nama Yesus Engkau menyatukan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan khususnya bagi bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Pak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan semua yang terlibat dalam kepemerintahan. Kami lepaskan berkat TNI, Polri, kami lepaskan berkat khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Beri hikmat, marifat, bahkan kerjasama yang luar biasa. Kami lepaskan berkat bagi tim medis, suster, dokter, dan semua perawat dan relawan. Tuhan tutup bungkus. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja sehingga angka kematian dapat ditekan dalam nama Yesus. Bahkan tidak ada lagi dalam nama Yesus. Yang ada hanyalah orang-orang disembuhkan, orang-orang yang berseru, orang-orang yang bertobat mencari Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, yang terinfeksi COVID-19, mereka boleh berseru kepada Tuhan dan ada perubahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sakit penyakit apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu malam ini yang sedang mendengarkan acara ini, Bapa, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Sembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami anak-anak-Mu, baik di bagian kepala, pinggang, perut Tuhan, di bagian dada, dimanapun kami berdoa dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan yang masih melakukan mujizat-Mu sampai hari ini. Mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu, katakan sama-sama. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Amin Bapa. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami mengangkat tangan kami
kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati anak cucu-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkatilah adonan bakul-Mu, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dalam hidup-Mu. Karena itu terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Sampai berjumpa kembali di besok hari. Wow, luar biasa yang sudah ikut berdoa bersama-sama malam hari ini. Dan saya percaya saudara, ya, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa sempurna atas kita. Tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya, dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati.